Tidak ada yang imannya aman kecuali kita terus meminta kepada Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah sedetik pun. Rasulullah pernah kemudian memberikan gambaran dunia dan akhirat itu ibarat orang yang kemudian mencelupkan jarinya ini ke air, lalu kemudian air yang ada di jari kita itu, itulah dunia, sedangkan air yang tersisa yang banyak itu adalah akhirat. Rasulullah juga pernah menggambarkan dunia itu adalah ibarat seperti sayapnya nyamuk, tidak punya nilai. Rasulullah juga pernah memberikan gambaran kepada sahabat waktu memasuki satu pasar, ketika melihat ada kambing yang sudah menjadi bangkai, kemudian jelek sekali telinganya. Siapa di antara kalian yang mau seandainya kambing ini dijual 1 dirham? Lalu kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak akan suka kepada kambing yang sudah jadi bangkai, apalagi seperti ini model kambing. Jangankan dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup pun kami tidak akan pernah membelinya dan kami tidak butuh. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, itulah dunia itu sangat hina, bahkan lebih hina dari itu. Jadi perjalanan kita masih panjang. Jangan kemudian tertipu terhadap dunia ini, tetapi ketahuilah bahwa kehidupan alam barzakh kita dan alam akhirat kita tergantung juga bagaimana peran kita selama di dunia ini. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa akan ada 4 kelompok yang kemudian diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa nakuma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan nanti Masjid Bahauddin ini jamaah subuhnya terus seperti ini. Amin. Karena kalau sudah sampai jamaahnya seperti sholat Jumat subuhnya, itu berarti umat Islam sudah kuat dan ditakuti oleh siapapun. Namun manakala subuhnya masih tidak seperti sholat Jumat, berarti masih banyak umat Islam yang lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan ajaran agama Allah. Oleh karena itu, momentum pada bulan Sya'ban ini, tepatnya kita berada di tanggal 12 Sya'ban, mudah-mudahan nanti betul-betul akan bisa menjadi bangkitnya Masjid
Bahauddin Amin. dan masjid-masjid yang ada di Ampunten ini untuk bangkit. Setiap subuh semua keluarganya dibangunkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Mu'adz bin Jabal itu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengajak salah seorang sahabat juga bernama Al-Aswad bin Khalid bin Hilal itu. Dia diajak oleh Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan, ijlis bina nu'min sa'atan. Ayo duduk di sini sebentar saja, duduk di sini. Kita beriman pada Allah sebentar. Ijlis bina nu'min sa'atan. Duduk sebentar di sini, kita beriman pada Allah. Ini mengajak bukan berarti tidak punya iman. Tetapi Mu'adz bin Jabal mengajak agar kemudian meningkatkan imannya, membaguskan imannya, lalu kemudian menambah imannya. Karena di dalam Al-Quran dan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan itu, liyasdadu imanakum ma'a iman. Jadi untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk sebentar, ada majelis-majelis, ada halaqah-halaqah seperti ini, supaya kita kemudian imannya meningkat, imannya kemudian bertambah, kemudian bisa kemudian kita jaga. Itulah yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal kepada beberapa sahabat yang lain, diajak seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu kemudian untuk membangun duduk sebentar untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita semuanya tidak ada yang aman imannya. Tidak ada yang aman imannya. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang biasa beliau baca ketika bersama engkau? Lalu kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha ini menjawab, Rasulullah sering aku dengar membaca doa ketika bersama aku itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Inilah doa yang sering aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca itu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu, tetapkan hatiku untuk berada dalam ketaatan kepadamu. Itulah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lalu kemudian aku bertanya, katanya Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca doa itu? Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ya Ummu Salamah bahwa anak Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah itu. Bila Allah berkehendak, dalam satu waktu saja bisa kemudian diberikan hidayah, dan bila Allah berkehendak, dalam satu waktu saja kemudian dia bisa menjadi jatuh di dalam penyimpangan dan kesesatan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada Allah agar hati ini ditetapkan di dalam ketaatan kepada Allah, agar hati ini dijaga oleh Allah untuk tetap berada di dalam agama, untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan agama Islam itu. Karena mudah, dalam waktu singkat saja bisa berubah. Hati-hati, tidak ada yang imannya aman kecuali kita terus meminta kepada Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah sedetik pun. Apalagi nanti pada saat sudah ada fitnah-fitnah luar biasa di akhir zaman itu. Untuk itulah jamaah yang dirahmati Allah, belajar dari apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
doa yang beliau kemudian panjatkan kepada Allah yang hakikatnya adalah pembelajaran buat kita, terus jangan sampai kita kemudian lupakan untuk membaca itu. Sehingga kemudian katanya Imam Al-Qurtubi itu komitmen, konsistensi, lalu kemudian terus acik istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, itulah yang bisa nanti menghindarkan diri dari su'ul khatimah, dari kematian yang tidak baik. Asalkan kita acik, komitmen, konsisten terus melakukan amal itu di dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari kematian yang jelek atau su'ul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita memohon agar hati kita ditetapkan di dalam keadaan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kira-kira untuk memikirkan antara kebaikan dan kesalahan itu, baik dan buruk itu, bertanya kepada siapa? Kepada hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Jika hatimu itu tenang, nyaman melaksanakan sesuatu, insya Allah itu adalah kebaikan. Namun manakala hati kamu itu kemudian tak nyaman, tak enak, maka itu adalah satu tanda itu sesuatu yang tidak baik. Ada yang menarik pertanyaannya sekarang. Ada orang melakukan kejahatan, ada orang melakukan kemaksiatan, tetapi lalu kemudian hatinya tenang. Tapi kok nyaman-nyaman saja dia hatinya. Maka kalau kembali kepada teori dari Imam Al-Ghazali itu, teori mir'ah itu. Jadi hati itu adalah cermin, hati itu menjadi cermin. Tapi lalu kemudian kenapa tidak lagi bisa menjadi cermin? Karena ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hati itu kalau ibarat cermin, cerminnya itu sudah terlalu kotor, jadi tidak bisa dijadikan untuk cermin. Karena terlalu banyak dosa yang dilakukan, sehingga hatinya kemudian sudah hitam sekali. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan itu, hati yang kemudian sudah banyak melakukan dosa itu sudah karatan sekali, tidak bisa dijadikan cermin. Hati yang sudah terlalu banyak dosa. Makanya ketika melakukan kesalahan, segera istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, supaya kemudian hati kita masih bisa memberikan cahaya, bisa memberikan petunjuk, agar getar-getar hati itu bisa menjadi siraman yang baik. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan atau kemaksiatan tapi dia tetap dalam kondisi kemudian nyaman dan tenang, berarti memang hatinya sudah kotor sekali, cerminnya sudah tidak bisa dijadikan lagi untuk bercermin karena terlalu kotor. Yang kedua, kemungkinan yang kedua kata Imam Al-Ghazali itu adalah cerminnya terhalang sesuatu, ada kepentingan. Sebenarnya banyak di antara orang-orang itu ketika melakukan sesuatu tahu bahwa itu salah, tetapi karena dia punya kepentingan tertentu lalu kemudian tertutup cermin itu. Karena kepentingan ingin dirinya kemudian naik, lalu kemudian dia menginjak saudaranya yang lain, menjatuhkan saudaranya yang lain karena ada kepentingan, sehingga kemudian tahu bahwa itu salah, tapi kalau kemudian ditutup gara-gara kemudian ada kepentingan itu, cerminnya lalu kemudian tertutup. Kemudian yang ketiga adalah cerminnya terbalik, hatinya sudah kufur pada Allah. Inilah 3 kemungkinan kenapa kemudian ada orang yang kemudian melakukan kejahatan atau sesuatu yang tidak baik lalu kemudian dia tetap merasa nyaman, hatinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Nah, belajar dari itu jamaah yang dirahmati Allah, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita kemudian berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah,
tentu pertanyaan kita selanjutnya dalam kondisi di akhir-akhir zaman ini, di mana kita sekarang berada di dalam posisi nisfu Sa'ban, ya, sebentar lagi kita akan berada di posisi nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bulan yang tahunan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang katanya bulan ini kemudian diabaikan, banyak yang diacuhkan karena berada di antara dua bulan yang mulia. Bulan Rajab merupakan bulan haram, lalu kemudian bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menemui kita adalah bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Bulan Sya'ban itu berada di tengah-tengah bulan yang luar biasa itu, sehingga kemudian banyak dilalaikan. Ketahuilah bahwa turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Bulan yang dianggap sia-sia ini atau kemudian banyak diabaikan ini ternyata adalah amal-amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita termasuk hamba-hamba Allah yang laporan tahunannya kemudian amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Selalulah juga berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah kami nanti dengan hisab yang sangat ringan. Hisab yang sangat ringan itu adalah Allah memanggil orang beriman, lalu ditampakkan, ini loh dosa-dosamu, ini loh kesalahan. Lalu kemudian kita mengakui itu. Kita mengakui itu, tetapi Allah tidak menampakkan kepada makhluk-makhluk yang lain, sehingga pada saat itu kemudian Allah hapus kesalahan dan dosa kita, dan kita kemudian diringankan hisabnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang seperti itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang penting juga yang harus kita perhatikan adalah kita mengetahui bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sangat fana. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita ini akan menuju akhirat itu. Dunia itu fana, sangat tidak punya nilai sebenarnya. Rasulullah SAW banyak sekali riwayat kemudian digambarkan itu, memberikan gambaran tentang dunia dan akhirat itu. Satu, Rasulullah pernah kemudian memberikan gambaran dunia dan akhirat itu ibarat orang yang kemudian mencelupkan tangan jarinya ini ke air, lalu kemudian air yang ada di jari kita itu, itulah dunia. Sedangkan air yang tersisa yang banyak itu adalah akhirat. Jadi sangat kecil sekali dunia. Rasulullah juga pernah menggambarkan dunia itu adalah ibarat seperti sayapnya nyamuk, kecil, tidak punya nilai. Rasulullah juga pernah memberikan gambaran kepada sahabat waktu memasuki satu pasar melalui pintu Aliyah itu. Beliau memberikan gambaran ketika melihat ada kambing yang sudah menjadi bangkai, jelek sekali kondisinya, sudah jadi bangkai dan kemudian jelek sekali telinganya selip. Rasulullah kemudian korek-korek, kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang mau seandainya kambing ini dijual 1 dirham pada kalian? Lalu kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak akan suka kepada kambing yang sudah jadi bangkai, apalagi seperti ini model kambingnya. Jangankan dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup pun kami tidak akan pernah membelinya dan kami tidak butuh. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, itulah dunia itu, sangat hina, bahkan lebih hina dari itu. Jadi perjalanan kita masih panjang sekali. Jangan kemudian tertipu terhadap dunia ini, tetapi ketahuilah bahwa kehidupan alam barzah kita dan alam akhirat kita tergantung juga bagaimana peran kita selama di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan gambaran, walaupun dunia itu sesuatu yang sangat nilainya kecil dan bisa menipu dan tidak ada nilai, tetapi ketahuilah bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa akan ada 4 kelompok yang kemudian diberikan oleh Allah kepada hambanya itu.
Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan harta dan ilmu itu lalu kemudian dipakai, digunakan untuk menuju ketakwaan kepada Allah dan membangun silaturahim, dan dia menggunakan hak-hak Allah. Maka inilah orang yang terbaik ya. Orang yang terbaik itu diberikan oleh Allah harta dan ilmu, yang dengan harta dan ilmu itu dia pakai untuk ketakwaan kepada Allah, untuk membangun silaturahim dan memberikan hak-hak Allah itu. Inilah yang terbaik ya. Pernah ketika satu saat berkumpul para sahabat itu membicarakan tentang masalah dunia, yang intinya lalu kemudian mengatakan tidak senang kepada orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menumpuk-numpuk harta. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar itu mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak apa-apa cari harta, numpuk harta bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau harta itu ada di orang-orang yang soleh, ada di antara orang-orang yang baik, maka harta itu sangat berguna sekali. Jadi tidak apa-apa kata Rasulullah, ba'sa bil ghina, tidak apa-apa cari kaya itu, cari kaya. Kalau itu kemudian harta itu ada di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pasti berguna pada Allah. Jangan hinakan dunia itu, karena memang itu adalah mazra'atul akhirah. Betul bahwa nilainya di hadapan Allah itu tidak punya, jauh bandingannya dengan akhirat, tetapi peran kita selama di dunia ini adalah sangat menentukan. Maka Rasulullah menyatakan, la ba'sa bil ghina, ada apa-apa cari kekayaan. As-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah itu kesehatan itu bagi orang yang bertakwa memang jauh lebih baik daripada kekayaan itu. Kita disuruh oleh Rasulullah, di samping berusaha untuk mencari kekayaan supaya kemudian harta itu tersalur, terpakai dengan baik dengan orang-orang yang saleh, maka lalu kemudian Rasulullah menyebutkan kesehatan itu juga merupakan sesuatu yang penting buat orang yang bertakwa. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan mengatakan bahwa watibun nafsi minan naim, dan ketenangan batin itu adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kelompok orang-orang yang kemudian diberikan oleh Allah harta dan ilmu, lalu kemudian dia pakai harta dan ilmunya itu di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Amin. Kalau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang hanya diberikan ilmu saja tapi tidak diberikan harta. Ada banyak orang yang begini, diberikan ilmu, pintar, tapi hartanya tidak punya. Harta tidak terlalu banyak, dia tidak punya. Tetapi orang ini lalu kemudian mengatakan, ya Allah, seandainya aku diberikan harta seperti si fulan itu yang menggunakan hartanya dengan baik, maka aku akan membelanjakan hartamu yang engkau berikan itu di jalanmu ya Allah. Maka orang yang seperti ini niat saja, dia alim tapi tidak punya harta, niat saja, andaikan kemudian diberikan harta seperti itu akan meniru seperti hamba Allah yang kemudian diberikan harta itu dalam jalan ketakwaan, maka itu adalah merupakan kebaikan, dicatat kebaikan. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang kemudian diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu. Orangnya kaya, diberikan harta, tapi dia tidak diberi ilmu oleh Allah. Apa yang dia gunakan dan dia pakai dengan harta itu, dia gunakan untuk jalan-jalan yang tidak menuju ketakwaan. Dia foya-foya, dia senang-senang saja dalam hidup. Na'udzubillah. Inilah yang paling jelek. Inilah hamba yang kemudian diberikan harta lalu kemudian dia menggunakan hartanya tidak pada jalan yang diridhai oleh Allah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang yang kemudian tidak diberikan ilmu, juga tidak diberikan harta,
Ini yang paling jelek. Bahkan dia mengatakan, seandainya aku diberikan harta seperti si fulan yang nomor 3 itu, maka aku akan pakai harta itu untuk foya-foya dan senang-senang saja. Itu saja niat seperti itu sudah dicatat sebagai sesuatu yang tidak baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di posisi mana di antara itu? Bisa jadi mungkin termasuk kelompok yang pertama, diberikan Allah harta lalu diberikan ilmu, atau cuma diberikan ilmu tapi tidak punya harta, atau cuma kemudian diberikan harta tapi tidak punya ilmu, atau kemudian lebih jelek lagi, sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta. Makanya dalam komparasi hadis itu disebutkan, orang miskin yang sombong itu jauh lebih jelek daripada orang kaya yang sombong, walaupun keduanya sama-sama tidak baik. Kaya sombong masih lumayan, walaupun itu jelek. Dia akan termakan dengan kesombongannya, dengan harta yang sebenarnya tidak punya nilai tadi itu. Dia akan jatuh ke neraka karena kesombongannya, dan tidak akan pernah masuk ke surga dengan kesombongannya. Tetapi lebih jelek lagi, sudah miskin, sombong lagi. Apa? Sama seperti perbandingan antara orang tua dan anak muda yang berzina, sama-sama jelek, sama-sama jelek. Tetapi jauh lebih jelek sudah tua berzina. Dan itu nanti di akhirat, orang tua yang berzina ini tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Sangat mengerikan. Kalau bapak dan ibu dicuekin teman atau family, itu saja sakit, apalagi kemudian dicuekin oleh Allah. Sesuatu yang sangat luar biasa musibah itu. Naudzubillah dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mumpung nanti bulan Sya'ban ini, yang sebentar lagi di pertengahan ini, yang amal-amal kita kemudian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita itu, kita berharap ada sebuah perubahan besar. Bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah, rubahlah hidup kita ini jauh lebih baik di hadapan Allah nanti di sisa umur kita. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau Allah sudah berkehendak akan menjadikan seorang hamba itu baik, maka di akhir-akhir hidupnya dia akan dipermanis hidupnya. Dipermanis hidupnya adalah maknanya dia akan banyak melakukan amal soleh, sehingga kemudian disenangi oleh keluarganya, bahkan kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pertanda dia akan husnul khatimah. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan nanti amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan gambaran hamba-hamba Allah yang kemudian nanti akan diterima amalnya dan kemudian diampuni dosa-dosanya, akan masuk surga dengan penuh keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, dan yang kedua, jangan bermusuh-musuhan. Makanya kenapa nisfu Sya'ban itu ada tradisi maaf, damai, ayo damai, ayo penuh dengan kasih sayang, damai, penuh dengan kecintaan kepada siapapun. Karena surga itu hanya akan dimasuki oleh orang yang punya hati yang bersih, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, bersih. Itulah orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini penuh dengan kesabaran, sehingga nanti masuk surga dalam kondisi hatinya yang salim. Hanya akan dimasuki surga itu oleh orang-orang yang hatinya bersih. Maka jangan tutup ampunan Allah yang akan diberikan pada hambanya, yang diterima amalnya, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rahmat. Tapi dengan catatan, jangan lagi bermusuh-musuhan, damai, aman, nyaman kepada siapapun, penuh
dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyambut Ramadan nanti yang kita mulai di bulan Sya'ban ini sebagai bagian dari muqaddimah awal menuju Ramadan, betul-betul kita bisa memasuki Ramadan dengan baik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita seluruhnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada apa yang kita jalani dan kita lakukan selama hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban hada ya Allah wa ballighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban hada ya Allah wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.